Selamat malam pemirsa, Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda dalam Maluku. Jadi Anda malam ini Kamis 19 Februari 2017. Program topik berita menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Gubernur minta kepada masyarakat agar tidak menyambut kemenangan pilkada secara euforia. Proses penghitungan suara hasil pilkada pada 5 kabupaten kota di Maluku masih berlangsung di tingkat PPK. Informasi tadi akan kami rangkum dengan informasi lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Stefan Kapasiang, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pilkada serentak di 5 kabupaten kota di Maluku telah berakhir. Masyarakat diminta tidak euforia dengan kemenangan yang telah dicapai oleh masing-masing pasangan calon. Hasil final pilkada serentak menunggu keputusan KPU. Pelaksanaan pemilu kada serentak di 5 kabupaten kota di Maluku yang berlangsung aman dan lancar mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku, Said Assegaf. Menurut Gubernur, kemenangan yang dicapai di 5 kabupaten kota penyelenggara pemilu kada serentak di Maluku merupakan amanah rakyat. Untuk itu amanah dan kepercayaan masyarakat itu perlu dijaga dan dibuktikan lewat perbuatan yang pro kepada kesejahteraan di masing-masing daerah penyelenggaraan pemilu kada. Masyarakat juga diajak untuk menahan diri dan tidak berlebihan menyikapi kemenangan yang diraih. Keputusan final hasil pemilu kada serentak ada sepenuhnya di KPU masing-masing kabupaten kota. Masyarakat Kota Ambon dan semua masyarakat Maluku, yang pertama pilkada sudah selesai, ya tidak ada lagi saling curiga mencurigai. Mari kita saling baku keko. Ya, saling baku keko, baku dukung, siapapun pemimpin nanti itu amanah untuk bisa membangun masing-masing daerah ke depan. Rakyat harus sejahtera. Ya, saya kira kita itu kan kepercayaan rakyat ya terhadap partai, terhadap pemimpin, dan ini amanah harus dijaga. Dan saya minta jangan dulu kita riak-riak, tunggu sampai KPU dalam sidangnya putuskan siapa yang menang. Gubernur berharap masyarakat mendukung pemimpin yang terpilih untuk melaksanakan program yang telah dijanjikan bagi kesejahteraan masyarakat. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Panitia Pemilihan Kecamatan Baguala telah melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 terhadap 6 PPS. Rapat pleno dihadiri saksi kedua pasangan. Di Kecamatan Baguala terdapat 7 PPS dengan jumlah pemilih sesuai DPT 33.574 pemilih. Hingga Sabtu siang, PPK Baguala telah melakukan pleno terhadap 6 PPS. Di Desa Lata yang terdapat 3 TPS, pasangan Paparisa Baru meraih 398 suara, Pantas meraih 464 suara. Di Desa Negeri Lama yang memiliki 4 TPS, Paparisa Baru mendapat 402 suara, sedangkan Pantas meraih 446 suara. Sementara di Desa Nania dengan 6 TPS, Paparisa Baru mendapat 691 suara dan Pantas meraih 999 suara. Di Kelurahan Lateri dengan 10 TPS, Paparisa Baru meraih 1.763 suara dan Pantas mendapat 10.020 suara. Di Desa Waiheru yang terdapat 18 TPS, Paparisa Baru mendapat 1.970 suara, sementara Pantas meraih 2.111 suara. Di Desa Halong dengan 19 TPS, Paparisa Baru meraih 2.658 suara, Pantas meraih 2.007 suara. Hingga siang tadi, PPK Baguala tengah melakukan rapat pleno terhadap 20 TPS di Desa Paso dari 37 TPS yang ada. PPK Baguala mentargetkan pleno terhadap rekapitulasi hasil pemilihan
PPK Baguala mentargetkan pleno terhadap rekapitulasi hasil pemilihan di semua PPS berakhir hari ini. Hamzah Tumia melaporkan. Pasca Pilkada, calon wali kota Ambon Richard Lohana Pesi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Ambon yang telah memilih Paparisa Baru sehingga tampil sebagai peraih suara terbanyak versi hitung cepat. Kemenangan Paparisa Baru, kata Lohana Pesi, merupakan amanah dari masyarakat Ambon untuk melayani mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom kepada seluruh rakyat dan masyarakat kota Ambon yang saya cintai. Tanggal 15 Februari kemarin, rakyat dan masyarakat kota Ambon telah melaksanakan sebuah pesta demokrasi yang luar biasa. Karena ini sebuah pesta politik, jadi rakyat betul-betul merayakannya dengan penuh sukacita. Atas sikap dan perilaku politik rakyat dan masyarakat kota Ambon, selaku wali kota Ambon terpilih, saya patut memberikan apresiasi yang tinggi dan rasa hormat yang betul-betul ikhlas kepada seluruh rakyat dan masyarakat Ambon yang telah menggunakan hak pilihnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan itu saja, tetapi rakyat juga telah menunjukkan sebuah tingkat kedewasaan politik yang sangat luar biasa. Tingkat kedewasaan politik bagi kota Ambon ini patut menjadi contoh buat kegiatan-kegiatan politik di kota-kota lain, bahkan di provinsi-provinsi lain. Selaku wali kota terpilih, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh rakyat yang telah memberikan hak politiknya dan teristimewa kepada mereka yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku wali kota dan Pak Sarif adalah sebagai wakil wali kota untuk 2017-2022. Sebagaimana dalam setiap kampanye selalu kita katakan bahwa menjadi wali kota Ambon bukan tujuan, menjadi wakil wali kota Ambon bukan tujuan, tetapi ini pilihan kita untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota. Karena ini sebuah pilihan, maka kita akan mempersiapkan diri secara baik untuk melayani kota ini, melayani rakyat ini. Sebuah kebanggaan yang patut diberikan apresiasi kepada Pak Poli dan kepada Pak Sam yang secara jantan, penuh tanggung jawab juga telah mengakui kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kota Ambon kepada saya dan Pak Sarif. Saya rasa ini contoh yang baik dalam sebuah proses pendidikan politik bagi rakyat dan masyarakat. Nah, saudara-saudara, masyarakat kota Ambon, marilah kita belajar dari sebuah pendidikan politik yang begini baik. Kita boleh berbeda, tapi untuk Ambon tetap kita harus satu, tidak boleh berbeda. Hanya dengan kesatuan, Ambon akan bisa lebih baik lagi daripada hari ini. Saya juga mohon maaf kepada seluruh rakyat dan semua pihak apabila dalam kegiatan-kegiatan kampanye maupun persiapan pilkada ada hal-hal yang menyakiti perasaan rakyat ataupun juga siapapun juga. Kepada aparat keamanan, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada TNI Polri yang telah bekerja keras buat kita. Kesempatan ini juga saya mau sampaikan terima kasih banyak kepada partai pengusung dan partai pendukung kita. Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai P3, dan yang terakhir Partai Perindo. Dukungan daripada partai-partai ini merupakan sebuah edukasi politik yang luar biasa bagi rakyat dan masyarakat kita ke depan. Karena yang paling besar dan utama itu adalah hati rakyat. Mari kita andalkan Tuhan untuk membangun kota ini kembali. Tuhan menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Penghitungan suara di PPK Kecamatan Kota Masohi berlangsung ketat dengan pengawasan dari pihak Panwas, KPU, KPPS, dan kepolisian. Penghitungan ini berlangsung hingga malam. Penghitungan surat suara di tingkat PPK Kecamatan Kota Masohi telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi
dari hasil perolehan sementara di 5 kelurahan untuk Kecamatan Kota Masohi melalui data PPK, pasangan Tulus unggul dengan jumlah 7.334 suara, sedangkan pemilih kotak kosong sebanyak 5.168 suara. Suara sah yang diperoleh di 5 kelurahan di Kecamatan Kota Masohi berjumlah 12.496 suara. Salah satu anggota PPK Kecamatan Kota Masohi mengatakan, hari ini seluruh PPK Kecamatan di Maluku Tengah melakukan rekapitulasi surat suara berdasarkan data formulir C1. Untuk selanjutnya, rekapitulasi penghitungan sementara akan diserahkan ke KPUD Maluku Tengah untuk penghitungan hasil akhir. Perolehan suara ini masih bersifat sementara hingga menunggu keputusan akhir dari KPU Maluku Tengah. Dari Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Ketua DPP Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Sheila Salomo menyatakan, isu kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi perhatian serius organisasi itu. Salomo meminta agar DPD PWKI Maluku mengangkat isu ini dalam program kerjanya nanti. Sesuai keputusan Musyawarah Nasional ke-9 Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Medan, Sumatera Utara, sejumlah isu penting diangkat menjadi perhatian organisasi itu. Isu-isu ini antara lain kekerasan terhadap anak dan perempuan, narkoba, dan kematian ibu melahirkan. Isu-isu ini penting mengingat belakangan marak terjadi dan sudah sangat memprihatinkan. Tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual, ditemukan banyak kasus pada hampir seluruh daerah. Begitu pula narkoba dan kematian ibu melahirkan. Hal ini diakui Ketua DPP Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Sheila Salomo saat melantik pengurus DPD PWKI Maluku masa bakti 2015-2020 Sabtu kemarin. Salomo meminta pengurus PWKI Maluku agar lebih solid dalam mengimplementasi program kerjanya. Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian PWKI mesti diprioritaskan dalam program kerja. PWKI Maluku terus berkoordinasi dengan organisasi perempuan lainnya untuk bekerja memerangi kekerasan terhadap anak dan perempuan. PWKI ini sebagai organisasi kemasyarakatan itu sangat concern terhadap isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, khususnya tentunya kekerasan terhadap perempuan dan anak, di samping juga tentu menghadapi perdagangan perempuan. Nah, karena itu PWKI kami selalu mengatakan bahwa mari menjadi konselor dari tindakan-tindakan kekerasan yang memang disiapkan oleh perangkat undang-undang kita. Dan karena itu melalui program kerjanya PWKI harus mampu menjawab tantangan ini. Ketua DPD PWKI Maluku Julia Lewakabesi menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah organisasi perempuan untuk mengadvokasi isu kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi masyarakat. Lewat programnya, PWKI akan melakukan sosialisasi, seminar maupun edukasi tentang dampak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Program yang telah dilaksanakan di DPD Maluku ini 5 tahun yang lalu kita telah melaksanakannya juga. Berkaitan dengan itu, maka pada periode 2015-2020 ini program-program itu tetap ditingkatkan. Mengingat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPP bahwa tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu dia berjalan setiap saat, dia ada setiap saat, sehingga Persatuan Wanita Kristen Indonesia adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dilandasi nilai-nilai firman Tuhan dalam Alkitab. PWKI berdiri sejak tahun 1946 dan bertujuan untuk mengawal kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dengannya, tugas dan tanggung jawab PWKI adalah bersama-sama pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melkilatus Saule, Charles Bolaman melaporkan.
Persidangan ke-23 Jemaat GPM Sion Kasih Kota Ambon Minggu pagi diawali dengan ibadah minggu dipimpin Pendeta Lin Ruhulesin. Persidangan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi program pelayanan tahun sebelumnya serta menetapkan program pelayanan tahun 2017. Persidangan ke-23 Jemaat GPM Sion Klasis Kota Ambon tahun 2017 mengagendakan sejumlah hal penting, diantaranya mengevaluasi program pelayanan tahun sebelumnya, serta menetapkan rancangan program strategis untuk tahun pelayanan 2017. Agenda persidangan kali ini selain mengevaluasi program pelayanan tahun 2016, juga membahas berbagai hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan umat. Salah satu hal yang mendasar yang akan dibahas dalam persidangan tersebut adalah penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jemaat serta menyusun program pelayanan dan penguatannya lebih diarahkan kepada peningkatan taraf hidup warga jemaat. Pendeta Lin Ruhulesin dalam khotbahnya menguraikan tentang berbagai persoalan keumatan yang saat ini melanda generasi muda gereja, seperti narkoba, pergaulan bebas serta seks bebas dan perilaku negatif lainnya. Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat GPM Sion, Pendeta Diane Akiwen, dalam arahannya mengajak warga jemaat khususnya di lingkup Jemaat Sion untuk berperan aktif memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan jemaat ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah hidup baru sesuai ajaran Yesus, yakni mengedepankan kepedulian bersama untuk membangun umat ke arah yang lebih baik. Persidangan ini tidak hanya mengevaluasi program pelayanan dan juga keuangan jemaat GPM Sion tahun 2016 serta merumuskan berbagai program dan menetapkan juga APBJ tahun 2017 berdasarkan renstra jemaat. Tapi lebih penting dari itu adalah kami harapkan adalah bagaimana peserta dapat membuka diri, kita semua dapat membuka diri untuk mencari kehendak Tuhan. Sehingga dalam kuasa Roh Kudus, maka berbagai problematika yang yang dihadapi oleh jemaat ini berdasarkan isu-isu sentral dalam problematika renstra jemaat kami itu dapat terwujud. Dan seluruh persidangan jemaat yang dilaksanakan di tahun 2017 ini, kita ada 21 jemaat ya, itu dia dapat berjalan lancar, tertib dan aman. Tapi dengan kesepakatan yang kira-kira dapat menyentuh pengembangan jemaat ini ke depan ya, dapat menyentuh semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan tiap-tiap jemaat. Karena tiap-tiap jemaat kan mempunyai masalah, problema yang tersendiri. Sementara itu, pekerja Klasis Kota Ambon, Penatua Boy Lawalata, dalam persidangan ke-23 tersebut mengatakan, persidangan kali ini dapat berjalan maksimal dan menghasilkan berbagai program kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan umat. Ditandaskan, persidangan jangan dijadikan ruang argumentasi, tapi hendaknya menjadi motivasi dan inspirasi mencari metode baru atau program yang lebih berkualitas. Persidangan ke-23 Jemaat GPM Sion direncanakan berlangsung selama 1 hari, diikuti oleh 106 peserta yang berasal dari masing-masing utusan di tingkat jemaat. Abu Sawbawah, Unga, melaporkan. Persidangan ke-37 Jemaat GPM Rumah 3 merupakan momen pergumulan jemaat untuk mengevaluasi dan menyiapkan langkah pelayanan ke depan. Persidangan jemaat ini begitu strategis karena telah memasuki renstra 5 tahun, tahap 2 RIP GPM tahun pertama. Melalui persidangan ke-37 Jemaat GPM Rumah 3 akan disalurkan berbagai pandangan dari warga jemaat yang bertujuan membangun jemaat ini. Namun apapun juga pandangan yang diberikan tidak akan terlaksana jika tidak disikapi dengan kesetiaan dan kesungguhan hati kepada Tuhan. Lewat persidangan ini konsistensi iman terus diuji untuk membangun pelayanan dan misi Kristus di tengah dunia. Problematika pelayanan akan ditindaklanjuti dalam berbagai program-program pelayanan untuk mencapai visi dan misi jemaat yang selaras dengan visi GPM
menjadi gereja yang berakar pada Tritunggal Allah dan bertumbuh bersama untuk merawat dan menjaga kehidupan. Hal ini diungkapkan Ketua Majelis Jemaat GPM Rumah 3, Pendeta Cho Likumahua, di sela-sela pembukaan persidangan jemaat Ahad pagi. Likumahua menyatakan Rumah 3 selain menjadi pusat pendidikan, juga akan hadir sebuah rumah sakit umum nasional. Dengannya pemberdayaan terhadap jemaat terus ditingkatkan, sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi di jemaat itu. Pembangunan rumah sakit daerah berskala nasional, tetapi juga pembangunan pemerintah lain, kantor gubernur dan kejaksaan tinggi. Kami jemaat GPM Rumah 3 tentunya mempersiapkan seluruh jemaat dalam menyikapi perubahan dinamika dimaksud. Penyiapan itu dalam bentuk penyiapan sumber daya manusia, penyiapan ketahanan ekonomi, dan penyiapan kemampuan intelektual. Dalam kaitan dengan itu, program-program yang akan digumuli di tahun 2017 akan disasarkan dalam penyiapan 3 pilar dimaksud. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Utara, Penatua Sony Elake menyatakan, persidangan jemaat kali ini cukup strategis karena memasuki implementasi Renstra 5 tahunan tahap kedua PIPRIP GPM di tahun pertama. MPK meminta agar program-program pelayanan yang ditetapkan disesuaikan dengan 56 poin strategi yang ada dalam PIPRIP GPM. Menurutnya fungsi klasis adalah untuk berkoordinasi dan jemaat yang bertugas untuk mengimplementasi penjabaran dari strategi tersebut. Klasis GPM Pulau Ambon Utara memiliki 4 misi besar, antara lain menguatkan spiritualitas umat, kapasitas pelayan, dan penguatan ekonomi jemaat. Sony Elake mengakui jemaat tentunya memiliki strategi baru dalam pelayanan, namun mesti tetap mengacu pada PIPRIP GPM 5 tahunan. Melkilatus Saulus, Charles Bolaman melaporkan. Majelis Jemaat Waheru melaksanakan sidang jemaat ke-30 berlangsung Ahad pagi. Persidangan itu membahas persoalan keumatan, salah satunya keadilan sosial dan peningkatan spiritual bagi jemaat. Persidangan ke-30 Jemaat GPM Waheru diawali dengan ibadah minggu berlangsung pagi tadi. Persidangan itu bertujuan membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan pada sidang jemaat tahun 2016 lalu. Selain itu, untuk merencanakan dan menetapkan program pelayanan di tahun 2017. Ketua Majelis Jemaat Waheru Pendeta Yanto Elwarin mengatakan persidangan yang dilaksanakan merupakan jawaban atas gumulan umat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap jemaat. Olehnya itu, dalam persidangan nanti program yang dirancang dan dirumuskan harus menyentuh kepentingan umat. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Penguatan umat melalui pastoral harus dirumuskan dalam persidangan sehingga dapat meningkatkan kecerdasan spiritual di jemaat. Selain itu juga dapat meningkatkan pelayanan baik aspek pendidikan formal gereja maupun pendidikan formal dalam bermasyarakat. Peserta persidangan diharapkan dapat melahirkan pemikiran positif guna menjawab kebutuhan umat di jemaat itu. Persidangan jemaat itu sebuah momen di mana kita melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja pelayanan yang digerakkan oleh majelis jemaat. Maka sudah tentu majelis jemaat yang melakukan pelayanan selama setahun mesti mempertanggungjawabkan supaya dia mendapat masukan dan terus melakukannya lagi ke depan. Ketua Majelis Pekerja Klasis Ambon Utara Pendeta CHT Telepta mengatakan persidangan jemaat itu dapat melahirkan gagasan demi kemajuan jemaat. Telepta minta jemaat Waheru dapat memperkuat spiritual melalui peningkatan peribadatan kepada Sang Pencipta. Camat Baguala yang diwakili Yosep Telusa mengatakan melalui persidangan ke-30 dapat fokus pada penguatan karakter dalam pelayanan hidup berjemaat. Dikatakan persidangan jemaat Waheru harus mengutamakan keadilan sosial,
Hal itu penting dalam melahirkan program kerja tahun 2017 yang berpihak pada kepentingan jemaat, salah satunya penguatan spiritual umat. Persidangan jemaat Weheru diikuti 69 peserta yang berlangsung hari ini. Panile Tahiit melaporkan. Persidangan jemaat merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jemaat. Ketua Majelis Jemaat Immanuel Karpan, Pendeta J. Putirulan diharapkan peserta persidangan jemaat tidak mengedepankan ego atau kepentingan kelompok, namun kepentingan pelayanan di jemaat secara utuh. Bapa menerimanya dan berkati itu, surga terpujilah namamu. Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang, Klasis Pulau Ambon melaksanakan persidangan ke-34 tahun ini. Persidangan itu dilaksanakan di gedung Baileo Siwalima Karangpanjang pagi tadi. Pembukaan persidangan diawali ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Sami Titalei. Dalam refleksinya, Pendeta Sami Titalei mengatakan persidangan jemaat merupakan salah satu agenda tahunan yang dilaksanakan jemaat-jemaat di lingkup Gereja Protestan Maluku. Persidangan itu hendaknya tidak dijadikan ajang adu argumentasi dan mengedepankan kepintaran dalam berdebat. Namun persidangan jemaat hendaknya dijadikan ajang diskusi untuk menemukan jalan keluar persoalan yang dihadapi jemaat, terutama dari sisi pelayanan. Ketua Majelis Jemaat Immanuel Karangpanjang, Pendeta J. Putirulan mengatakan persidangan jemaat bukan sekedar pemenuhan konstitusi, namun merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelayanan kepada Tuhan. Persidangan jemaat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan merefleksi pelayanan yang telah dibuat tahun lalu. Putirulan menyebutkan tantangan globalisasi dan modernisasi saat ini mengharuskan jemaat Gereja Protestan Maluku menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dengan tidak meninggalkan jati diri sebagai pengikut Kristus. Karenanya, para peserta persidangan diharapkan memperhatikan pelayanan dalam jemaat tanpa mengesampingkan lingkungan di mana jemaat berada. Anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, Penatua Mary Mail, dalam sambutannya saat membuka persidangan jemaat GPM Immanuel Karangpanjang berharap para peserta dapat mengikuti persidangan tersebut dengan baik. Pada gilirannya mereka dapat menghasilkan program-program pelayanan yang berkualitas dan menjawab kebutuhan jemaat. Selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja jemaat, persidangan jemaat juga bertugas menyusun program kerja serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat tahun berjalan. Persidangan itu diikuti 10 sektor dan 36 unit yang berlangsung sehari. Panile Tahiit melaporkan. Guna mengevaluasi program pelayanan tahun 2016 serta menyusun program baru 2017, Jemaat Sola Gracia Gereja Kristen Reformasi Indonesia melaksanakan musyawarah jemaat hari ini. Jemaat Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Sola Gracia Kota Ambon Ahad pagi melaksanakan musyawarah jemaat. Ini merupakan musyawarah ke-13 Jemaat Sola Gracia Gegria Kota Ambon. Mengawali musyawarah tersebut dilakukan ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Poli Uspitani. Dalam refleksinya, Pendeta Poli mengatakan 14 tahun gereja ini bertumbuh, banyak tantangan yang dihadapi. Namun semuanya itu dapat dilalui karena perangkat pelayan mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Musyawarah jemaat yang dilakukan saat ini untuk menentukan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun pelayanan 2017 maupun mengevaluasi program pelayanan yang baru dilalui. Dalam evaluasi, kata Pendeta Poli, harus dilakukan dengan kasih sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang menyinggung sesama umat jemaat tersebut. Egoisme perorangan harus ditanggalkan sehingga musyawarah ini dapat menghasilkan program yang bermanfaat bagi umat di Jemaat Sola Gracia. Kegiatan ini akan berlangsung selama sehari. Kegiatan ini diikuti perutusan dari masing-masing sektor di jemaat tersebut, badan pelayan jemaat, perwakilan katoria dan undangan lainnya.
Ketua Badan Pelayan Gereja Kristen Reformasi Indonesia Jemaat Sola Gracia Kota Ambon, Pendeta Uspitani mengatakan musyawarah jemaat yang dilaksanakan di saat ini harus dilakukan secara demokrasi dan selalu ada dalam damai sejahtera Allah. Karena semua yang dilakukan saat ini tidak lain hanya demi memuliakan nama Tuhan di tengah dunia ini. Berbeda pendapat dalam musyawarah itu merupakan hal biasa, yang penting dilakukan dengan kasih. Ketua Umum Sinode AM Gereja Kristen Reformasi Indonesia Pendeta SD Nuniari meminta agar dalam Jemaat Sola Gracia dapat memperbaiki dan meningkatkan catur panggilan gereja dalam melayani serta perbaiki dan tingkatkan manajemen badan pelayan jemaat sebagai pimpinan tertinggi dalam jemaat. Selain itu, Nuniari juga meminta agar Jemaat Sola Gracia untuk meningkatkan manajemen tanggung jawab keuangan kepada pengurus Sinode AM GRIA 30% dari seluruh pendapatan jemaat setiap bulan, serta perbaiki dan tingkatkan manajemen rapat-rapat badan pelayan jemaat. Tema yang diangkat dalam musyawarah jemaat 13G GRIA Jemaat Sola Gracia ini, dan selalu sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Otis Kota Dini melaporkan. Ratusan jemaat GBI FOC menggelar ibadah syukur ulang tahun ke-13 berlangsung Kamis malam. Ibadah syukur itu dihadiri Richard Lohana Pesi dan Syarif Hadler. Ibadah syukur yang digelar oleh GBI FOC Paso berlangsung semarak. Puji-pujian dipersembahkan sebagai wujud sukacita penambahan 1 tahun usia GBI FOC. Ratusan warga jemaat GBI FOC larut dalam suasana kegembiraan berlangsung Kamis malam. Pendeta Hendra Jostens mengajak jemaat GBI FOC untuk dapat memperbaiki diri menyambut penambahan 1 tahun usia. Tahun 2017 harus dijadikan sebagai tahun pengharapan. Ibadah syukur itu dapat meningkatkan spiritual bagi para jemaat FOC untuk menata hidup di tahun 2017 mendatang. Ibadah syukur itu dapat meningkatkan spiritual bagi para jemaat FOC untuk menata hidup di tahun 2017 yang gemilang. Justens berharap melalui ibadah syukur pelayanan kepada jemaat dapat ditingkatkan. Gembala GBI Anugerah Freddy Simon Fitna mengatakan, pelayanan kepada umat merupakan hal utama dalam menjalankan misi gereja. Ferdi Simon menyatakan 13 tahun pelayanan bagi jemaat GBI FOC akan terus ditingkatkan. Karenanya pihaknya akan memperluas misi pelayanan bukan saja di Pulau Ambon, melainkan di seluruh wilayah Maluku. Ulang tahun GBI FOC ke-13 turut dihadiri Richard Lohana Pesi dan Syarif Hadler. Mereka didoakan oleh para pendeta. Lohana Pesi berharap HUT GBI FOC ke-13 dapat meningkatkan pelayanan kepada umat. Selain itu juga dapat menguatkan spiritual umat. Lohana Pesi meminta untuk terus memuliakan Tuhan dengan memperbanyak puji-pujian, menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Pandile Tahid melaporkan.